Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء الله ويهدي إليه من يشاء. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, di waktu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa memiliki nafas yang panjang untuk bisa diteruskan oleh para jemaah semua, Bapak Ibu semua, dan generasi-generasi muda yang akan datang. Amin. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebenaran, kebaikan, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah melakukannya. Ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kalau perkenalan mungkin nggak usah ya, apa perkenalan? Ya, perkenalkan ya, mungkin saya dibilang pendatang yang pendatang, ya, musafir yang musafir, bukan orang sini. Karena saya menganut hadis Nabi, pun di dunia ka'annaka gharibun. Jadilah engkau, hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah seorang pengembara. Gharib itu orang asing. Ya, kenapa? Kalau kita tahu hadis ini, maka sebaiknya orang asing itu kalau mau selamat di tempat tujuannya, maka jangan berbuat yang aneh-aneh. Tidak usah neko-neko. Ya, maka kunci saya selamat di tempat Brebes ini, kota ketujuh saya Bapak Ibu. Ya, saya aslinya Kalimantan, pernah di Jogja, pernah di Solo, pernah di Kediri, pernah di Sukabumi, ya, pernah di Jakarta dan Brebes. Kunci saya kemana-mana, saya ingat hadis itu, jadilah engkau sebagai pengembara. Kalau mau selamat, itu yang saya ingat ketika saya meninggalkan Kalimantan waktu itu. Jangan macam-macam di tempat orang kalau mau selamat. Begitu pula dengan dunia. Kalau mau selamat di dunia, udah nggak usah neko-neko, nggak usah neko-neko. Hanya insya Allah kita akan sama-sama ya tadarus, bagaimana menceritakan, bagaimana mentadabburi ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dakwah itu memang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang tempat yang seperti ini dibilang masih kurang atau gimana, masih banyak saudara kita di dalam hutan sana. Ya, saya di Kalimantan itu dakwah itu lebih susah daripada tempat kita yang hari ini. Ya, harus naik speedboat keluar masuk hutan ya kan. Di pertambangan di mana? Kalimantan itu isinya kalau nggak tambang, gas, batu bara, emas, minyak, sawit tuh. Yang satu Pak, apa itu? Orang hutan. Ya, jadi kalau untuk bilang nyaman dakwah itu tidak nyaman. Tapi yang menjadikan dakwah itu menjadi nyaman adalah kasih sayang. Apa Bapak Ibu? Kasih sayang.
Kita lihat contoh teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sebelum diutus menjadi Rasul di usia beliau yang ke-35 itu beliau kurang apa? Beliau kurang apa? Sudah ada di puncak karirnya, bisnis di mana-mana, punya istri yang rupawan, ya, punya istri yang kaya raya, bangsawan, dan mendapatkan gelar sosial Al-Amin sebelum beliau menjadi Rasulullah. Di usia 35-nya Rasulullah itu kurang apa? Dia sudah ada di puncak karir. Dalam kata lain, kalau orang sekarang bilang sedang berada di zona nyaman. Ya, sedang berada di zona nyaman. Tapi Rasulullah tidak diam dengan zona nyaman tersebut. Ada satu yang menjadikan Rasulullah itu bundar. Apa itu? Kemaksiatan yang terjadi di sekeliling Rasulullah. Nah, inilah bukti bahwa dakwah itu bermula dari kasih sayang. Rasulullah itu kalau mau mikirin dirinya sendiri, ya, sebelum ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah itu sudah punya cikal bakal untuk bagaimana memikirkan orang lain juga selamat. Ya. Rasulullah itu sebenarnya diem aja udah di usia 35 itu udah nyamannya luar biasa. Kaya raya, punya istri yang berpang, punya istri bangsawan, punya istri yang kaya raya, bisnisnya dari mana-mana. Pokoknya kalau orang bilang sekarang itu Rasulullah di usia 35-an itu menjelang ke 40 itu berada di zona nyaman, udah gak usah ngapa-ngapain, sudah enak. Tapi tidak begitu Bapak Ibu semua. Karena kasih sayang itulah Rasulullah memikirkan bagaimana, makanya ada perjalanan bagaimana ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu di Wahi At-Tahanus, itu adalah bentuk kegelisahan Rasulullah dengan keadaan kota Mekah pada saat itu. Kita tahu di sekeliling Ka'bah itu jumlahnya ada 360-an berhala. Ya, yang mana kalau sebenarnya Rasulullah tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, Rasulullah sudah ada di puncak karirnya. Maka buktikan kalau memang teladan kita adalah Rasulullah, contoh bagaimana kegelisahan Rasulullah tentang apa yang ada di sekelilingnya. Meskipun ia sedang berada di dalam puncak karirnya, kenyamanan hidupnya. Ya, kalau kita memang menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan, belajar dari bagaimana sejak dulu Rasulullah SAW akan menerima wahyu. Bolak-balik ke Gua Hira itu merenungkan bagaimana keadaan kaum pada saat itu. Buat apa Rasulullah memikirkan keadaan kaum pada saat itu? Padahal Rasulullah sendiri sudah berada di dalam kehidupan yang sangat nyaman. Maka lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Di usia 40, ketika wahyu itu turun, apa yang terjadi dengan kehidupan Rasulullah? Tambah nyaman? Mulai di situlah. Ya, semua episode dakwah itu dimulai. Ya, jadi dari dakwah itulah diutusnya menjadi Rasulullah SAW. Ya, yang awalnya nyaman, mulai dihujat, mulai dicaci, mulai dibenci. Gara-gara apa? Dakwah. Kalau kita mau cari aman, gak usah dakwah. Tapi bukan itu yang diperintahkan, bukan itu yang seharusnya. Kalau memang teladan kita adalah Rasulullah, ya, maka tidak seperti itu cara berpikir. Kalau mau cari aman, udah gak usah dakwah, biarin aja. Orang judi-judi, minum-minum, ya, zina-zina, mencuri-mencuri korupsi, biarin aja. Tapi di mana kita meletakkan apa? Rasulullah sebagai tauladan. Maka ayat yang pertama tadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah yang saya bacakan, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura itu apa? Syariat yang tetap Allah perintahkan di dalam fase-fase kenabian sebelum Nabi Muhammad, fase-fase kerasulan sebelum Rasulullah SAW. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha, kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi.
Apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini apa ya? Kalau lihat ayat itu, Bapak Ibu, itu benar-benar pengkhususan kepada Rasulullah SAW. Rasul-rasul ini itu disebutkan namanya disebut. Ya. Tapi untuk Rasulullah SAW tidak keluar Muhammad menggunakan kata ganti. Ya, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad dibanding dengan Rasul-rasul lain. Itu disandingkan dengan Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Isa, wa Musa. Ya, 4 ini ulul amri. Satunya lagi seharusnya Muhammad, tapi tidak disebutkan dengan nama Muhammad secara jelas, tapi menggunakan kata ganti. Arsalnaka, menggunakan ka dalam bahasa Arab itu adalah dhamir mukhatab untuk menunjukkan lawan bicara dari jenis laki-laki. Maka yang dimaksud dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, syariat itu berganti berdasarkan tempat dan juga waktunya. Dan terakhir, syariat yang menjadi penutup akhir zaman ini adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dengan syariatnya masing-masing. Tapi ada kesamaan dari 5 nabi ini, yaitu adalah an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. 2 hal yang juga Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan Nabi Nuh. Kepada Nabi Muhammad juga diperintahkan, yaitu adalah an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. 2 hal. Aqimud dina itu adalah engkau tegakkan agama ini, ya, wala tatafarraqu fi. Yang kedua adalah jangan engkau berpecah belah. Apa makna dari an aqimud dina? An aqimud dina yang pertama kali dipikirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari ayat itu adalah an aqimud dina itu adalah menjadikan tauhid sebagai kunci. Ya, kalau tahu asal muasal Muhammadiyah itu kan tempat tinggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan di Kauman, sangat erat dengan budaya keraton ke Jawa Keraton. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu dulu, kalau sekarang udah nggak boleh masuk ya ke tengah alun-alun utara itu yang dekat dengan Masjid Gede di Jogja itu selalu ada sajen di situ. Di 2 pohon beringin kembar itu. Mau yang di alun-alun utara, mau yang di alun-alun selatan itu selalu dikelilingi dengan sesajen. Dan itu tempat bermainnya kayak macam. Dan itulah yang menggugah bagaimana an aqimud dina itu benar-benar menjadi awal bagaimana tauhid itu ditegakkan. Bagaimana kesyirikan yang ada di depan mata, yang ada di kalangan para abdi dalam ya. Itu yang menggugah. Maka semua yang dalam dakwah itu ya, kita kalau mau bercermin dengan Nabi Muhammad sebagai tauladan, maka tidak sepantasnya berada di ini. Mungkin ada yang bilang zona nyaman itu adalah sudah punya apa-apa dan segalanya tinggal menikmati. Tapi sebenarnya dalam zona nyaman yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ayatan thayyibah. Ya, ayatan thayyibah itu adalah orang-orang apa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka konsep zona nyaman di dalam Islam itu adalah beriman dan beramal saleh. Allah berjanji kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan salah satu cara untuk menegakkan dakwah, menegakkan agama ini adalah dengan
berdakwah. Dan dakwah itu terkait dengan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ya, menganjurkan untuk berbuat baik dan menghentikan apa? Perbuatan munkar. Perbuatan munkar ini ya, perbuatan munkar orang itu Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Kalau dalam al-amru bil ma'ruf itu mungkin lebih mudah atau bisa dilakukan oleh perorangan. Al-amru bil ma'ruf, dakwah personal itu bisa. Satu orang ngajak orang ke masjid itu bisa. Tapi kalau untuk urusan nahyu 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, kita butuh yang namanya al-jamaah. Butuh yang namanya apa? Al-jamaah. Bersama-sama. Butuh yang namanya keluarga. Butuh yang namanya teman-teman. Iya, butuh yang namanya anggota. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya, kita berharap kepada Allah, ya, dakwah itu adalah apa ya? Amalan cerdas di waktu terbatas. Amalan cerdas di waktu terbatas. Kenapa terbatas? Karena usia kita tidak panjang. Dan dakwah itulah yang akan memperpanjang usia kita setelah tubuh kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam tanah. Peran-peran kita di dalam dakwah itulah yang nanti akan memperpanjang usia amal perbuatan kita ketika tubuh ini sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam tanah. Bayangkan apalagi ya para pengajar Quran ini, ya. Tanamkan dalam hati, mengajar bukan hanya sekedar mengajar. Bayangkan dengan mengajarkan huruf A, ba, ta itu menjadi bekal untuk dia hidup 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun ke depan dengan bacaan Al-Qurannya yang diawali oleh para pengajar Al-Quran. Selama itulah mengalir pahala kepada Bapak Ibu semua apabila ikhlas kepada Allah. Akan luar biasa ngajarin. Saya suka ngajarin, lebih suka ngajarin anak SD yang buta benar, ya, daripada yang nggak apa-apa ya. Karena yang buta itu sebenarnya bukan anak SD saja gitu, yang dewasa juga sebenarnya ada juga, tapi malu. Malah bahasanya apa ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Kalau tadi dibilang bahwa Muhammadiyah itu, saya Muhammadiyah banget, ya, saya Muhammadiyah banget. Sekolah yang langsung didirikan oleh Kiai Haji Mandala, ya, Muhammadiyah Foundation. Saya nama di sana, bertemu dengan para sesepuh Muhammadiyah. Kuliah di kampus Muhammad. Ayah saya ketua umum pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ibu saya pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur. Mertua saya pimpinan cabang Aisyah Kersan. Bapak ibu mertua saya pimpinan cabang Aisyah Kersan. Istri saya alumni Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Bang. Ya. Dan yang saya lihat dan saya pelajari selama saya bermuhammadiyah sejak kecil sampai hari ini adalah Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan. Ya, gerakan dah. Artinya gerak itu ya gerak, bukan diam. Kalau mau mengaku Muhammadiyah Aisyah tapi tidak ada apa-apa, tidak bergerak, lalu apa? Itu bergerak. Ada proyek, ada program, ada agenda, ya. Itulah yang menjadikan saya bertanya ya waktu sama ayah saya waktu itu, mobilitas beliau itu sangat tinggi. Saya nggak tahu sakitnya, nggak tahu kapan, sehatnya nggak tahu kapan. Saya tanya, ayah kenapa kuat banget pindah sana pindah sini? Dan bukan dalam perjalanan dinas tugas yang ada biayanya seperti di pemerintahan. Muhammadiyah, gerakan dakwah.
saya memang dari kecil Bapak Ibu memang kayaknya sama orang tua saya di setting untuk tahan banting di dalam perjalanan dakwah. Saya sudah dibawa keluar masuk hutan Kalimantan itu untuk dakwah. Ya, belum ada lampu, belum ada aspal. Itu saya mengalami harus pakai speedboat 6 jam saat Ramadan. Waduh, speedboat itu luar biasa, waduh, nggak bisa kayak kapal. Speedboat itu yang depannya cetak itu 6 jam itu di Sungai Kalimantan. Jadi saya bertanya, gimana? Nyampe maghrib di sana. Wah, malam lanjut lagi perjalanan itu. Ternyata sampai perjalanan yang panjang sampai tengah hutan, ternyata masyarakat banyak sekali di sana. Makanya dakwah itu melelahkan, tapi ujungnya pasti akan indah. Ujungnya pasti akan indah, luar biasa. Saya setiap mengajar Bapak Ibu, ya, saya setiap mengajar anak-anak kecil itu selalu bayangan saya. Besok mereka lah yang akan menggantikan saya mengajar siapa? Anak-anak saya, mengajar siapa? Cucu-cucu saya. Maka ketika saya mengajar, saya selalu serius dan doakan kepada mereka. Karena bisa jadi, ya, murid-murid saya itulah yang menjadi gurunya anak-anak atau cucu-cucu saya besok. Ya, jadi kalau saya salah, saya sudah salah kepada anak cucu saya. Saya punya tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kemarin saya sampaikan di pengajian Aisyah, ya, bahwa yang ditanya satu fatrah, satu fase kehidupan dalam rangkaian kehidupan manusia dari bayi sampai dia tua, itu adalah yang paling dipertanggungjawabkan itu adalah al-marhalah asy-syababiyah, marhalah pemuda. Ya, yang paling dipertanggungjawabkan dan memiliki peran penting dalam agama Islam itu adalah pemuda. Sampai masuk dalam pertanyaan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. An syababihi fima afna. Ya, banyak yang dimaksud dengan pemuda, tapi dari banyak literatur itu lebih mengerucut kepada pemuda itu siapa? Pemuda itu adalah ma ba'dal bulugh wa qabla arba'un. Ya, ma ba'dal bulugh wa qabla arba'un. Setelah balik sampai menjelang 40 tahun itu pemuda. Ya. Lalu setelahnya itu masuk ke dalam marhalah syaikhuha. Marhalah tua renta. Bapak Ibu berpikir nggak, kenapa kok yang menjadi highlight, yang menjadi fokus, yang menjadi pertanyaan pada hari pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah adalah apa yang kau lakukan di masa mudamu, bukan pertanyaan apa yang kau lakukan di masa tuamu. Karena kalau pertanyaannya apa yang kau lakukan di masa tuamu, semuanya akan jawab saya di masjid, ya Allah. Semua akan jawab saya selalu ada di saf pertama, ya Allah. Dan semua pasti akan jawab kalau apa yang kau lakukan di masa tuamu, saya sholat subuh selalu berjamaah, ya Allah. Karena itu faktanya. Itu adalah apa yang kau lakukan di masa muda. Ya, mungkin di sini udah ada yang 40 ke atas, ya. Bukan ada. Paling banyak. Paling banyak. S3 ya, apa ya? Rasulullah itu Bapak Ibu, Rasulullah itu contoh, ya. Rasulullah itu contoh. Beliau itu Rasulullah SAW diutus di usia 40 tahun. Tapi apa yang beliau lakukan di atas usia 40 tahun? Perubahan, pencerahan agama Islam dari Mekah menjadi seluruh alam. Rasulullah itu awal perang, di perang Badar itu usia 53 tahun. Di perang Uhud itu 54 tahun. Perang Ahzab, ya, luar biasa perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq, melelahkan kaum muslimin melawan banyak suku-suku Arab.
ya, sampai membuat apa? Honda, membuat apa? Paring. Itu nggak selesai sehari 2 hari. Usia beliau 57 tahun. Perang begitu. Itu kalau kita mau benar-benar melihat bagaimana Rasulullah tauladannya di segala usia beliau itu tauladan. Ya, ya kan beda Ustaz dulu sama sekarang, gitu ya. Bukan beda, kita ini umat siapa? Kalau perbandingannya dengan Nabi Nuh, mungkin kita masih bisa beralasan. Kan beda Ustaz Nabi Nuh, iya, sama Nabi Muhammad. Kita kan mengaku umat Nabi Muhammad. Bedanya apa? Kalau 2000-an tahun Ustaz, makanannya beda, minumannya beda, belum ada cilok, belum ada cireng sebulan ya kan? Ya, belum ada micin, sosis, dan lain sebagainya. Ya kalau itu yang menjadi alasan ya selamanya kita tidak akan berubah. Tapi karena kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, menjadi tanggung jawab kita, Rasulullah itu menjadi teladan. Maka Bapak Ibu semua, saya titip sekali ya. Kalau memang marhalah syababiyah atau marhalah pemuda di dalam kehidupan Bapak Ibu itu sudah terlewat, saya titip ya. Perhatikan bagaimana anak cucu kita ditanya di hadapan Allah tentang masa mudanya. Selamatkan masa mudanya anak dan cucu ini. Karena yang ditanya bukan cuma kita, anak cucu kita juga dapat pertanyaan itu. Ansyababihi fima aflah, kamu apakan, kamu habiskan untuk apa masa mudamu? Karena pemuda itu berada di dalam banyak apa? Puncak kekuatan, puncak hawa nafsu, puncak apalagi keinginan, ya, kemampuan, itu semuanya berkumpul di para pemuda. Maka kalau Bapak Ibu merasa terlewat dengan ayat dengan hadis itu, ya, maka tolong lakukan ya kesempatan terakhir untuk mempersiapkan apa? Masa mudanya anak cucu kita. Ya, karena di tangan pemuda banyak perubahan, banyak kemampuan yang bisa dilakukan. Muhammadiyah itu gerakan tajdid, inovasi pembaruan di dalam gerakan dakwah, bukan di ya. Tajdid itu Muhammadiyah itu asal-asalan bukan ya. Tajdidnya itu bukan pada ranah akidah. Kalau untuk ranah akidah maka Muhammadiyah purifikasi itu adalah menjaga kemurnian. Jadi kalau tajdid itu, kalau memang gerakan tajdid, maka kita siapkan itu yang namanya generasi. Bapak Ibu kalau tidak perhatian dengan keadaan para generasi muda sekarang, anak Bapak Ibu semua, cucu-cucu Bapak Ibu semua, sama saja Bapak Ibu mempersiapkan ya, keadaan yang sangat menakutkan bagi mereka ketika ditanya nanti sama Allah ansyababihi fima afna. Kalau Bapak Ibu nggak perhatian dengan anak Bapak Ibu semua yang masih muda, masih dalam marhalah pemuda, kasihan mereka nanti ketika ditanya oleh Allah apa yang akan engkau habiskan dalam masa muda. Bukan yang penting ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu seharusnya menjadi kunci pergerakan kita, menjadi kunci segala motor ya, motor aktivitas kita untuk rahmat bagi pihak lain, bukan cuma diri kita sendiri ya, lain bukan secara luas, secara umum kan. Ya, mungkin kita dengarkan ada kita jawabannya nanti kita kayak tutup di akhir ketika sebuah gerakan dakwah. Dan dakwah itu butuh yang namanya ilmu, butuh yang namanya kekuatan, butuh yang namanya dai, butuh yang namanya pemuda. Maka mari kita sama-sama bahu membahu dalam berdakwah kepada Allah. Tujuan kita sama Allah, bukan tujuan kita sebuah bendera. Tujuan kita adalah Allah. Mari kita bergerak bersama-sama. Mari kita terus belajar. Mari kita
ajak itu yang namanya generasi-generasi muda. Mungkin itu yang bisa menjadi penebus dosa kita dulu ketika masih muda, dengan mempersiapkan generasi muda saat kita sudah tua. Kita akhiri dengan baca doa alhamdulillah dan fatwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya salah-salah kata mohon maaf, semuanya yang benar dari Allah, semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.